Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Saya Salwa Awad dengan NPM 02272 1180. Di sini kita akan belajar bagaimana sistem keuangan Islam bekerja, sistem yang bukan hanya mengatur uang tetapi juga menanamkan nilai keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan. Baik, langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu pengertian keuangan syariah. Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Artinya, seluruh aktivitas keuangan harus bebas dari unsur riba atau bunga, gharar yaitu ketidakpastian yang berlebihan, dan maisir yaitu perjudian atau spekulasi. Dalam sistem ini, uang tidak boleh menghasilkan uang tanpa ada kegiatan usaha yang nyata. Jadi harus berdasarkan transaksi yang real. Prinsip dasarnya adalah keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Jadi, keuangan syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memastikan bahwa keuntungan tersebut halal, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Landasan hukumnya ada dalam Al-Quran, khususnya pada surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang menegaskan larangan riba. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara jujur dan saling ridha. Di Indonesia sendiri, praktik keuangan syariah diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Bagian yang kedua yaitu prinsip dasar keuangan syariah. Ada 4 prinsip utama yang menjadi fondasi teori keuangan syariah. Yang pertama, larangan riba. Dalam Islam, keuntungan tidak boleh diperoleh dari bunga pinjaman. Keuntungannya hanya boleh didapat dari aktivitas usaha yang nyata. Kedua, sistem bagi hasil. Dalam sistem ini, pihak yang berinvestasi dan pihak yang menjalankan usaha berbagi hasil dan juga berbagi risiko. Prinsip ini diterapkan dalam akad mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga, larangan gharar dan maisir. Semua bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian tinggi atau spekulasi berlebihan tidak diperbolehkan. Jadi transaksi harus transparan, jelas, dan saling menguntungkan. Yang terakhir, berbasis aset real. Artinya, setiap kegiatan keuangan harus memiliki dasar ekonomi yang nyata, seperti perdagangan, investasi, atau jasa. Uang bukan komoditas untuk diperdagangkan, tapi alat tukar untuk kegiatan produktif. Baik, selanjutnya pengertian dan fungsi perbankan. Sekarang kita masuk bagian penting, yaitu perbankan syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tujuannya tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan umat. Fungsi utama bank syariah ada 3. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat melalui tabungan wadiyah, deposito mudharabah, dan giro syariah. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang halal seperti mudharabah,
musyarakah, dan ijarah. Yang ketiga, menyediakan layanan jasa keuangan seperti transfer, penukaran uang, dan pembayaran zakat. Kalau kita bandingkan dengan bank konvensional, perbedaannya cukup jelas. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau margin keuntungan yang disepakati. Hubungan antara bank dan nasabah dalam sistem syariah juga bersifat kemitraan, bukan kreditur dan debitur. Selain itu, setiap bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah atau DPS untuk memastikan dan semua kegiatan usaha tetap sesuai prinsip Islam. Kita ke bagian yang berikut, yaitu jenis-jenis akad dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, seluruh transaksi dilakukan berdasarkan akad, yaitu perjanjian yang sesuai syariah. Ada dua kelompok utama akad tabaru dan akad tijarah. Akad tabaru adalah akad yang bersifat sosial tanpa mencari keuntungan. Contohnya wadiah, yaitu titipan, misalnya pada tabungan wadiah. Yang kedua ada qard, yaitu pinjaman tanpa imbalan, biasanya untuk dana sosial atau bantuan. Sedangkan akad tijarah adalah akad yang bersifat komersial atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan halal. Contohnya mudharabah, bekerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Musyarakah, kerjasama dua pihak yang sama-sama berkontribusi modal. Ada mudharabah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Ijarah, sewa menyewa barang atau jasa. Salam dan isina, yaitu akad pemesanan barang untuk kebutuhan masa depan. Semua akad ini didasarkan pada prinsip keterbukaan, keadilan, dan tidak adanya unsur riba atau penipuan. Mumpung baru 7 menit. Yang berikut produk dan instrumen keuangan syariah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang produk-produk keuangan syariah yang umum digunakan di bank. Yang pertama, produk penghimpunan dana seperti tabungan wadiah, tabungan deposito mudharabah, giro syariah. Yang kedua, produk pembiayaan, antara lain pembiayaan mudharabah, murabaha, yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan ijarah, yaitu pembiayaan sewa, pembiayaan musyarakah, dan mudharabah untuk usaha bersama. Ketiga, produk jasa seperti barahan atau gadai syariah, wakalah atau perwakilan, hawalah atau alih utang, dan kafalah atau penjaminan. Semua produk ini memiliki satu kesamaan, transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa riba. Bagian berikut yaitu perkembangan dan tantangan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Kini kita sudah punya lebih dari 10 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan ratusan BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia.
OJK dan DSN MUI terus mengembangkan sistem dan mengawasi penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan. Tapi tentu saja masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti tingkat literasi masyarakat tentang keuangan syariah yang masih rendah. Yang kedua, persaingan dengan bank konvensional yang sudah lebih mapan. Yang ketiga, kurangnya inovasi produk dan pemanfaatan teknologi digital. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami keuangan syariah secara mendalam. Namun, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi halal dan dukungan pemerintah, prospek perbankan syariah ke depan sangat cerah. Baik, yang berikut pertumbuhan dan regulasi awal. Sejak berdirinya Bank Muamalat, pemerintah mulai memberikan dukungan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menjadi dasar awal, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana sistem perbankan syariah diakui secara resmi berdampingan dengan sistem perbankan konvensional. Dukungan regulasi ini mendorong munculnya bank-bank syariah baru, baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan unit usaha syariah dari bank konvensional. Misalnya Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan BNI Syariah. Selain itu, lembaga keuangan non-bank juga mulai bermunculan seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, hingga koperasi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam mulai diterapkan dalam berbagai sektor keuangan. Yang berikut, peran pemerintah dan otoritas keuangan. Perkembangan ini semakin kuat setelah terbentuknya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI pada tahun 1999. DSN MUI berfungsi mengeluarkan fatwa dan pedoman bagi lembaga keuangan syariah agar operasional sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian pada tahun 2008 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang komprehensif bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga turut berperan besar dalam pengawasan, pembinaan, dan pengembangan produk keuangan syariah. Yang berikut, diversifikasi produk dan inovasi. Industri keuangan syariah tidak hanya sebatas perbankan, produk-produknya kini semakin beragam dan modern. Misalnya, tabungan dan pembiayaan dengan akad mudharabah, musyarakah, murabaha, ijarah, hingga wakalah bil ujran. Kemudian ada pula eksadana syariah, sukuk atau obligasi syariah, serta pasar modal syariah yang dikelola berdasarkan prinsip halal dan bebas riba. Pada tahun 2002, Indonesia menerbitkan sukuk negara pertama, dan sejak itu sukuk menjadi salah satu instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Kini Indonesia bahkan menjadi salah satu penerbit sukuk terbesar dunia. Yang berikut, era digital dan keuangan syariah modern. Memasuki era digital, industri keuangan syariah juga bertransformasi. Munculnya berbagai fintech syariah yang memberikan layanan keuangan berbasis teknologi namun tetap berlandaskan prinsip Islam. Contohnya adalah platform peer-to-peer lending syariah, pembayaran digital syariah, dan aplikasi investasi syariah. Transformasi digital ini membuat akses keuangan syariah semakin mudah dijangkau oleh masyarakat luas.
terutama generasi muda yang melek teknologi. Yang berikut ada pertumbuhan dan kontribusi terhadap ekonomi nasional. Menurut data OJK, aset industri keuangan syariah di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga beberapa tahun terakhir, pangsa pasar keuangan syariah juga mencapai lebih dari 10% dari total aset keuangan nasional dan terus bertumbuh. Indonesia bahkan menempati posisi pertama dalam Global Islamic Economy Indicator, menandakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Yang berikut ada integrasi dan penguatan ekosistem syariah. Langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah diwujudkan melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEX. Pada tahun 2019, KNEX memiliki misi untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dengan fokus pada 4 bidang utama, yaitu industri halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, serta usaha syariah dan mikro. Salah satu hasil nyata dari sinergi ini adalah merek 3 bank syariah besar, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2021. Langkah ini menjadikan BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, bahkan termasuk dalam daftar 10 besar bank syariah dunia berdasarkan total aset. Yang berikut tantangan dan harapan ke depan. Meskipun pertumbuhan keuangan syariah cukup besar, tantangan tetap ada. Beberapa di antaranya adalah masih rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, kurangnya sumber daya manusia yang memahami prinsip ekonomi Islam secara mendalam, serta persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah mapan. Seluruh aktivitas keuangan harus bebas dari unsur riba atau bunga, gharar yaitu ketidakpastian yang berlebihan, dan maisir yaitu perjudian atau spekulasi. Dalam sistem ini, uang tidak boleh menghasilkan uang tanpa ada kegiatan usaha yang nyata. Jadi harus berdasarkan transaksi yang real. Prinsip dasarnya adalah keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Jadi, keuangan syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa keuntungan tersebut halal, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Landasan hukumnya ada dalam Al-Quran, khususnya pada surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang menegaskan larangan riba. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara jujur dan saling ridho. Di Indonesia sendiri, praktik keuangan syariah diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Bagian yang kedua yaitu prinsip dasar keuangan syariah. Ada 4 prinsip utama yang menjadi fondasi teori keuangan syariah. Yang pertama, larangan riba. Dalam Islam, keuntungan tidak boleh diperoleh dari bunga pinjaman. Keuntungannya hanya boleh didapat dari aktivitas usaha yang nyata dan produktif. Kedua, sistem bagi hasil. Dalam sistem ini, pihak yang berinvestasi dan pihak yang menjalankan usaha berbagi hasil dan juga berbagi risiko. Prinsip ini diterapkan dalam akad mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga, larangan gharar dan maisir. Semua bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian tinggi atau spekulasi berlebihan tidak diperbolehkan.
Jadi transaksi harus transparan, jelas, dan saling menguntungkan. Yang terakhir, berbasis aset real. Artinya setiap kegiatan keuangan harus memiliki dasar ekonomi yang nyata, seperti perdagangan, investasi, atau jasa. Uang bukan komoditas untuk diperdagangkan, tapi alat tukar untuk kegiatan produktif. Baik, selanjutnya pengertian dan fungsi perbankan. Sekarang kita masuk bagian penting, yaitu perbankan syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tujuannya tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan umat. Fungsi utama bank syariah ada 3. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat melalui tabungan wadiyah, deposito mudharabah, dan giro syariah. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang halal, seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Yang ketiga, menyediakan layanan jasa keuangan seperti transfer, penukaran uang, dan pembayaran zakat. Kalau kita bandingkan dengan bank konvensional, perbedaannya cukup jelas. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau margin keuntungan yang disepakati. Hubungan antara bank dan nasabah dalam sistem syariah juga bersifat kemitraan, bukan kreditur dan debitur. Selain itu, setiap bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah atau DPS untuk memastikan dan semua kegiatan. Kita ke bagian yang berikut, yaitu jenis-jenis akad dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, seluruh transaksi dilakukan berdasarkan akad, yaitu perjanjian yang sesuai syariah. Ada 2 kelompok utama akad tabaru dan akad tijarah. Akad tabaru adalah akad yang bersifat sosial tanpa mencari keuntungan. Contohnya wadiyah, yaitu titipan, misalnya pada tabungan wadiyah. Yang kedua ada qard, yaitu pinjaman tanpa imbalan, biasanya untuk dana sosial atau bantuan. Sedangkan akad tijarah adalah akad yang bersifat komersial atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan halal. Contohnya mudharabah, bekerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Musyarakah, kerjasama 2 pihak yang sama-sama berkontribusi modal. Ada mudharabah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Ijarah, menyewa barang atau jasa. Salam dan isina, yaitu akad pemesanan barang untuk kebutuhan masa depan. Semua akad ini didasarkan pada prinsip keterbukaan, keadilan, dan tidak adanya unsur riba atau penipuan. Oke, baik, saya rasa itu saja sedikit penjelasan tentang teori dan perbankan syariah. Semoga video ini dapat memberikan pembelajaran bagi teman-teman di luar sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.